betapa kekuatan IG, kekuatan YouTube itu bisa menjadi sumber pendapatan yang luar biasa, cash yang luar biasa, dan dia menguasai customer base yang besar, dan kemudian tinggal diisi produknya, Mas. Ya. Sebenarnya yang paling kunci bukan produk loh, Mas. Yang paling kunci adalah market atau customer gitu. Customer base itu kunci gitu. Kawan baik, jumpa kembali dengan Nur Iswan Channel. Kali ini saya mengundang salah satu tokoh yang di dunia marketing, dunia tulis-menulis itu sangat kondang dan sudah dikenal publik secara luas, yaitu Mas Yuswo Hadi. Saya biasa manggilnya Mas Siwo. Ya. Selamat datang di Nur Iswan Channel, Mas Halo Siwo. Mas Nur. Ya, senang nih bisa diundang nih, luar biasa. Saya yang senang dan berterima kasih karena pasti sibuk sekali karena ada Indonesia Brand Forum 2021, jadi sampai Ya. ini pasti sibuk sekali. Ya, kebetulan besok. Ya, sedikit tentang Mas Yuswo, itu Ya. kurang lebih sudah mengarang 40 buku. 50 lebih, jadi nambah terus. Nambah terus, alhamdulillah. Ya. Jadi di luar tokoh marketing yang dikenal publik, misalkan Hermawan Kertajaya, di mana Mas Siwo pernah Di sana. nyantrik di Makplus, ya kan? Ya, betul. Kemudian ada Mas Subiakto. Nah, sekarang itu yang istilahnya papan berikutnya itu ya Mas Yuswo Hadi. Ya. Mas, saya mau tanya langsung, Mas. Ya, oke. Tentang acara Indonesia Brand Forum 2021. Ya. Seberapa penting sih mengembangkan atau membuat brand? Ya. Mungkin kalau dikaitkan dengan tema Indonesia Brand Forum yang kebetulan saya gelar besok pagi ya selama 3 hari, itu temanya mengenai cool and agile brand, Mas Nur ya. Jadi sebenarnya ini tidak hanya mengenai pentingnya brand yang secara umum, tetapi mungkin pentingnya brand di mana saya melihat, Mas Nur, itu selama 10 tahun terakhir ini terjadi disrupsi luar biasa. Saya baginya ada 3. Disrupsi digital, itu yang sering kita kenal ya, misalnya Travelogent kena Traveloka, kemudian Matahari kena Tokopedia dan seterusnya. Kemudian ada disrupsi milenial, jadi beberapa brand itu makin nggak relevan karena hadirnya generasi milenial. Terus yang terakhir kita tentu saja tahu semuanya itu pandemic disruption gitu. Nah, bersamaan dengan 3 jenis disruption ini, saya nyebutnya triple disruption, itu brand-brand lama itu mulai, saya nyebutnya terjadi pembilasan. Kalau kita nggak istilah yang lebih ekstrim itu genocide ya. Kalau genocide agak menakutkan ya, tetapi brand-brand lama ini sudah mulai, ini nggak hanya terjadi di Indonesia ya, tetapi misalnya kayak Coca-Cola, kemudian McD, kemudian nah itu mulai brand-brand top dunia itu sekarang Amazon, kemudian Apple ya, kemudian Google gitu ya. Brand-brand klasik yang lama Levi's ya, Hard Rock Cafe, Harley Davidson ya, brand-brand yang dibikin oleh para Gen X dan baby boomers itu mulai facing off, Mas. Ya, dan ini mulai babakan baru brand-brand yang nuansanya memang digital, karena at the end of the day every brand must be a digital brand. Jadi digital itu sudah nggak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi gitu ya. Organisasi kalau nggak digital maka dia akan bakal mati gitu ya. Saya sudah berani mengambil kesimpulan itu. Makanya kenapa sekarang top brand dunia itu nomor 1 Amazon ya, mengenai value-nya, besarnya value, brand value ya. Nomor 2 itu ada Apple, ada Google ya, ada Microsoft ya, kemudian termasuk IG dan seterusnya. Sementara brand-brand lama kayak Coca-Cola, Hard Rock Cafe ya, Harley Davidson ya, termasuk CNN yang at that time tahun 90-an itu demikian
powerful itu sekarang sudah mulai phasing off gitu, mulai nggak begitu. Ya ini karena perubahan dari Gen X ke milenial itu ekstrim ya. Di Indonesia juga begitu. Jadi brand-brand seperti Traveloka, ada GoTo, kemudian ada Blibli, kemudian ada Sayur Box, ya, ada Kita Bisa segala macam itu mulai mengambil alih dan dia akan menjadi generasi brand masa depan Indonesia gitu. Ya, sementara brand-brand yang lama dan tua mungkin nggak saya sebutkan karena nggak enak kalau disebutkan. Kita tahu ya sekarang masih gede-gede semua ya, tetapi ini mulai muncul brand-brand baru yang fresh dan agile. Saya nyebutnya cool and agile brand yang itu mulai mengambil alih medan pertempuran gitu, mulai mengambil alih itu ya. Makanya saya mengatakan bahwa brand kalau tidak agile karena disrupsi itu dan dia tidak digital, ya dia nggak adaptif, maka dia akan makin nggak relevan dan kemudian diambil alih oleh brand-brand yang relevan, yang umumnya itu di foundernya adalah milenial, Mas. Jadi itu yang jadi pokok bahasan saya di Indonesia Brand Forum besok ini. Kira-kira gitu, Mas. Oke, pertanyaan lebih mendetail. Kenapa kok pilihnya itu cool and agile? Saya mengatakan cool itu karena memang brand-brand baru ini tidak lebih dari 10 tahun, Mas. Ya, jadi dia berdiri itu enggak. Yang paling tua itu Gojek ya. Gojek itu persis saya kira 10 tahun ya, kira-kira 10 tahun ya. Jadi itu yang termasuk yang paling tua itu. Tapi brand-brand ya Traveloka mungkin ya sekitar 6-7 tahun gitu ya. Kemudian kayak Blibli lebih muda lagi. Terus ada brand-brand baru yang lebih baru lagi kayak Aruna, kemudian ada Wahyu, ada Warung Pintar, itu mungkin malah belum belum 5 tahun ya. Kemudian yang enggak digital itu misalnya MS Glow. Kalau di MS Glow itu kalau di ini ya, di kecantikan misalnya. Kemudian kalau di sepeda ada elemen baik gitu ya. Itu brand-brand yang lahir kira-kira 2014, 2015, 2013 gitu. Yang itulah yang saya sebut sebagai brand-brand yang cool ya. Cool itu kan berarti kan muda ya, young, fresh gitu ya. Nah, saya sebut agile adalah karena brand-brand ini lahir di masa disrupsi, Mas. Ya, brand-brand itu lahirnya aja sudah di tengah gonjang-ganjing disrupsi, maka mereka itu saya nyebutnya disruption native gitu kan, kita kenal istilah digital native gitu. Kalau digital native itu lahir brojot itu langsung digital mainannya gitu. Jadi in the blood itu udah digital gitu. Itulah milenial dan Gen Z. Nah, tetapi saya nyebut perusahaan-perusahaan ini itu disruption native gitu. Disruption native itu artinya perusahaan itu lahir itu sudah di tengah-tengah disrupsi. Sehingga ketika menghadapi disrupsi, maka brand-brand ini tidak kagok gitu, nggak gamang gitu. Sementara brand-brand tua ya kan oleh baby boomers dan Gen X awalnya tidak mengenal disrupsi, tapi begitu datang disrupsi jadi kayak kaget gitu dan nggak siap gitu. Ya, dan nggak siap gitu. Nah, makanya kenapa saya katakan ini brand-brand yang agile, karena memang sejak awal dia lahir itu sudah di tengah-tengah disrupsi, dan untuk bisa survive di tengah disrupsi itu kuncinya agile. Agile itu saya terjemahkan 3. Yang pertama adalah cepat, ya, dia cepat merespon perubahan. Kemudian dia lincah, ya, lincah, dan kemudian jadi lincah itu bisa mudah bergerak. Ya, mudah bergerak gitu. Jadi nggak kayak kalau dinosaurus itu kan agak karena gedenya gitu, itu jadi lamban gitu ya. Nah, gitu. Jadi cepat, kemudian lincah dan aset light gitu. Jadi asetnya itu memang dia ramping gitu, sehingga pergerakannya juga akan semakin lincah gitu. Gitu, Mas. Jadi kenapa saya sebut cool and agile brand itu karena seperti itu. Emang yang dibahas di Indonesian Brand Forum 2021 ini lebih menitik beratkan apa saja, Mas? Jadi saya membaginya itu 3 hari, di mana 3 hari itu saya bagi. Yang hari pertama itu saya nyebutnya the digitals. Ya, digitals itu adalah brand-brand yang agile,
ya dan cool tadi itu, tetapi dia kekuatannya terutama adalah dia di digitalnya gitu, ya kemampuan digitalnya gitu. Yang kedua adalah pemain yang saya sebut sebagai the kreatif ya. Kreatif itu nggak menonjolkan digital. Kayak MS Glow itu dia tumbuh cepat ya, itu terutama walaupun ada digitalnya, tapi digitalnya nggak begitu menonjol ya. Elemen baik itu. Kutus-kutus termasuk ya. Kutus-kutus itu brand yang saya kira juga saya lihat hebat gitu ya, merakyat betul. Nah, itu tidak digitalnya nggak begitu kuat. Nah, bagian kelompok yang ketiga adalah yang saya sebut sebagai the agile ya. The agile itu kombinasi antara dia kuat di digital dan dia kuat di kreatif gitu ya, kombinasi di duanya. Contohnya adalah Traveloka ya. Traveloka ketika kena disrupsi gini, sektor pariwisata hancur ya. Traveloka sekarang yang terakhir malah masuk ke pay later gitu misalnya. Ya, atau GoTo misalnya ya. GoTo itu bayangkan atau Gojek lah ya. Gojek awalnya adalah transportasi, tapi terus kemudian masuk ke ada GoSend, ada GoMassage, ada macam-macam, masuk ke GoFood dan terakhir kemudian GoPay segala macam. Jadi agile sekali gitu ya. Kalau di airline itu kita kenal AirAsia gitu. Kalau kita bandingkan dengan Garuda gitu ya, AirAsia itu sekarang malah justru mau bikin super apps gitu. Ya, jadi airline tetapi masuk ke super apps gitu ya. Jadi karena Tony Fernandes ini luar biasa visionary gitu, sehingga kemudian memang perusahaan itu jadi cepat sekali merespon perubahan itu. Gitu. Itu yang saya sebut sebagai the agile. Gitu, Mas. Ada 3 kelompok. Jadi hari pertama itu bahas nanti ada sekitar 25 brand baru, generasi brand baru Indonesia. Hari pertama itu mengenai the digital, yaitu para pemain yang kuat di digital. Yang kedua adalah yang saya sebut the kreatif, itu adalah mereka yang kuat di adaptasi, yang enggak begitu digital, dan yang terakhir adalah the agile. Itu kombinasi antara kreatif dan digital. Gitu, Mas Nur. Oke. Khusus kepada brand lokal, Mas, itu ya. Sebenarnya menurut Mas Iwo, itu parameternya apa aja sih supaya kita bisa menciptakan brand yang cool and agile itu? Ya. Jadi sebenarnya ini saya terus terang agak sedih juga sih, Mas, karena kebanyakan brand-brand terutama startup digital ini pembiayaannya memang asing, Mas. Ya, pembiayaannya asing ya. Nah, kenapa? Karena pertama harusnya tuh perusahaan-perusahaan besar yang membiayai itu ya, apakah Telkom ya, apakah BRI, apakah Mandiri, apakah Pertamina gitu ya. Tetapi karena mereka ini nggak punya kompetensi ke situ ya, terakhir-terakhir sudah mulai itu, maka kemudian yang ngambil itu adalah VC atau venture capital asing memang ya, kayak GoTo segala macam kan sebenarnya kepemilikan terbesar bukan lokal, tetapi saya melihatnya brand lokal itu lebih not only dari sisi shareholder ya, shareholding, tetapi saya melihatnya lebih ke stakeholding ya. Stakeholding itu kan sebenarnya stakeholder perusahaan itu kan core-nya 3 sebenarnya. Yang pertama adalah pemegang saham atau shareholder, kemudian yang kedua employee, yang ketiga customer gitu. 3 itu. Ya. Nah, mungkin shareholder-nya asing banyak, tetapi kalau employee-nya banyak orang kita ya, atau customer-nya banyak orang kita karena dia ada di Indonesia, dan kemudian juga pendirinya terutama founder-nya juga orang Indonesia, saya kira, dan kemanfaatannya banyak untuk Indonesia ya, misalnya GoTo ya, GoTo itu memang sebagian besar asing, tetapi kemanfaatan bagi ekosistem digital atau digital market di Indonesia, ekonomi digital di Indonesia, saya kira kontribusinya besar sekali ya, dari sisi kesempatan kerja dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, mengenai bagaimana cool and agile brand itu untuk lokal, saya kira sih sebagian besar ya brand-brand yang hadir yang cool ini itu sebagian besar lokal sih, Mas. Jadi yang memulai adalah anak-anak kita yang memang kreatif gitu ya. Jadi ya kayak Nadiem lah ya. Nadiem kan dengan Gojeknya ya. Terus kemudian si Zaki dengan Bukalapak gitu ya. Jadi kita banggalah. Artinya brand-brand itu diciptakan oleh anak-anak negeri gitu ya. Walaupun memang pembiayaannya kemudian oleh asing, tetapi ketika pengendalinya adalah
anak-anak kita yang kreatif itu saya kira luar biasa, Mas. Oke, sebagai pengelola perusahaan komoditi yang berbasis pertanian, Mas, itu Ya, saya mengalami juga masuknya brand-brand baru yang mengagetkan saya. Contoh ya, yang Mas Siwo sudah sebutkan, diantaranya tuh Warung Pintar. ya, Kemudian ada dagangan.com. betul. Ada lagi namanya Chili Belly, gitu ya kan. Ya, Dan banyak lagi. Itu sesungguhnya gejala apa ya, Mas ya? Dari sisi branding lah misalkan. ya. Jadi gini, Mas, saya melihat ada satu nafas baru, satu karakter baru dari brand-brand baru ini, ya, yang itu berbeda dengan mindsetnya itu berbeda. Karena foundernya yang lama itu kan baby boomers dan Gen X. Karena mindsetnya beda dengan milenial, maka karakter ke dalam perusahaan itu juga berbeda gitu, ya. Contohnya misalnya kalau di agro ya atau di retail segala macam, banyak brand-brand ini justru mereka itu solusi gitu, ya, solusi. Ya, misalnya contohnya warung pintar lah, ya. Warung pintar itu kan bagaimana ekosistem warung kelontong itu dia ciptakan ekosistem digitalnya, value chain-nya gitu ya. Terus kemudian warung pintar itu mencoba untuk menjadi solusi di situ gitu. Selama ini ekosistem warung kelontong itu nggak berkembang, Mas, dan nggak efisien gitu. Ya, karena apa? Karena ekonominya basisnya fisik ya. Jadi dari sisi distribusi, dari sisi value chain, supply chain segala macam itu tidak efisien gitu. Tetapi dengan adanya solusi-solusi digital yang diinisiat oleh anak-anak negeri ini, maka kemudian value chain atau ekosistem di dalam industri warung kelontong itu menjadi demikian efektif gitu ya, bisa mempertemukan antara penjual dan pembeli ya, dengan investor, dengan pemilik data segala macam. Terus misalnya contoh Aruna atau e-fishery misalnya, e-fishery untuk tambak ya, Aruna untuk laut juga begitu. Jadi petani tambak sebelumnya itu para petambak itu ya ekosistemnya nggak efisien gitu ya, tetapi kemudian ketika ada solusi digitalnya, maka kemudian dia bisa mempertemukan antara market di luar negeri, kemudian para trader di dalamnya, kemudian para petani gitu ya atau petambak gitu ya, terus kemudian data market mereka bisa akses segala macam, itu menjadi ekosistem itu menjadi terintegrasi dan diorchestrate oleh platform-platform ini, sehingga kemudian sama lah kayak Gojek kan, Gojek juga begitu, di transportasi ojek itu awalnya tidak efisien gitu, ya, harga itu bisa dipermainkan oleh si tukang ojeknya gitu ya, tetapi dengan adanya solusi Gojek itu kemudian kita mendapatkan layanan ojek yang murah, ya, terpercaya dan reliable gitu. Nah, itu nanti akan terjadi di semua ekosistem bisnis yang ada di Indonesia dan pelan-pelan itu akan solusinya akan diciptakan oleh anak-anak negeri ini, Mas. Dan itu kemudian jadi perusahaan dan kemudian jadi brand gitu. Itu akan terjadi di semua industri, Mas, nanti. Dengan solusi masing-masing. Nanti di logistik ada, kemudian di perikanan ada, di perkebunan nanti ada, di pertanian ya, kemudian di retail gitu. Nanti akan muncul brand-brand baru ini yang itu startup yang pendirinya, foundernya adalah para milenial, itu yang mindsetnya itu solutif tadi itu, Mas. Kira-kira gitu, Mas. Oke. Kalau saya lihat nih, Mas Siwo, Ya. dari semua brand-brand yang muncul, itu nempelnya kan kepada platform digital. Ya. Artinya, apakah brand ini hanya memang muncul di platform digital seperti marketplace, tapi lebih spesifik, ya kan? Ataukah memang sudah Mas Siwo temukan brand-brand itu yang juga nempelnya ke produk? Ya. Ya, misalkan sepatu brandnya Cool and Agile juga. Ya. Sekarang kan yang kita diskusikan tadi itu lebih kepada marketplace toh. Ya, betul. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong solusi digital, memang banyak bisnis model yang terjadi sekarang adalah namanya two side atau multi side market, Mas. Multi side market atau two side market itu artinya dua market, penjual dan pembeli dihubungkan gitu. Ya, contohnya misalnya Gojek itu antara rider dengan bikers itu
itu dipertemukan. Dalam hal kasus Tokopedia itu antara pembeli, seller dan buyer dipertemukan gitu ya. Ya. Terus kalau multi tadi kayak Aruna tadi atau e-fishery tadi, dia menghubungkan antara petaninya, tradernya, kemudian kayak gitu. Nah, memang untuk makanya yang terjadi Mas, pemain-pemain lama itu kan mainnya di masing-masing itu. Tapi kemudian pemain-pemain baru ini mainnya justru di meta level gitu. Jadi dia di mengorkestrasi tadi itu. Nah, tetapi yang saya tampilkan di dalam Indonesia Brand Forum ini sebenarnya nggak cuma yang multi-site platform tadi, tetapi juga ya contohnya kutus-kutus gitu ya, misalnya atau MS Glow misalnya ya, atau RAN ya, RAN itu punyanya Raffi Ahmad ya, awalnya dari YouTube gitu ya, YouTubers ya, makanya si Raffi itu kan ngomongnya from entertainer become atau to entrepreneur katanya ya, jadi awalnya entertainer gitu, tapi sekarang dia jadi bisnis betul karena sampai punya klub sepak bola dan segala macam, kolaborasi ya, melalui kolaborasi. Nah, tetapi memang bisnis ke depan itu Mas, memang tidak lagi hanya produk ya, tetapi kemudian ekosistem Mas. Jadi yang dilakukan oleh para pemain-pemain bisnis atau brand builder masa depan itu dia bangunnya tidak lagi cuma sebatas produk ya. Produk itu yang lama ya, yang Gen X sama baby boomers tadi, tetapi para pemain baru itu dia lebih fokusnya banyak di membangun ekosistem ya, tadi ekosistem logistik, ekosistem transportasi, ekosistem kurir gitu ya, ekosistem warung kelontong tadi itu Mas, anunya gitu Mas gitu. Bisa nggak sih Mas terjebak ketika orang fokus kepada ekosistem itu akhirnya dia cenderung monopolistik gitu? Setuju Mas, jadi ya, itu sudah ada teorinya ya, teorinya adalah memang pasar yang basisnya platform ya, two side platform tadi atau multi site platform tadi, itu mekanisme ekonominya itu namanya increasing return ya, increasing return to scale namanya kalau teorinya itu ya. Jadi artinya apa? Artinya nanti ada namanya network effect ya, network effect yang menyebabkan memang the winners itu takes all Mas. Jadi contohnya Facebook gitu ya. Facebook itu jadi pemain yang nanti mencapai critical mass tertentu, dia itu akan makin membesar, dan kemudian setelah dia membesar, maka pemain-pemain yang pesaingnya itu akan terserap ke situ, Mas. Karena dia layanannya kan akan makin bagus, makin bagus, makin bagus, maka yang kecil-kecil lawan semula tadi itu kemudian terserap oleh dia. Jadi kayak vacuum cleaner gitu. Nah, itu sudah terjadi, misalnya Google itu sudah Yahoo itu makin hilang. Terus kemudian Facebook itu di social networking juga tinggal Facebook gitu ya. Twitter dia juga punya ekosistem sendiri ya, microblogging. Terus kemudian Amazon juga begitu. Jadi memang kecenderungannya nanti akan, kalau menurut teori itu memang monopolistik Mas, tetapi mungkin nggak ekstrim monopolistik, tetapi at least akan duopolistik atau oligopolistik gitu. Tapi memang kecenderungannya yang gede ini melalui network effect itu dia akan menjadi gurita gitu. Makanya GoTo tuh, fenomena GoTo itu mengarah ke sana Mas. GoTo itu. Jadi awalnya kan Gojek gitu dan Tokopedia, di mana masing-masing Tokopedia menggurita, terus kemudian Gojeknya juga menggurita. Awalnya kan ojek ya, tapi kemudian masuk ke GoSend, GoMassage, GoFood macam-macam, terus kemudian pembayarannya dengan GoPay dan seterusnya menjadi satu ekosistem yang lengkap. Dan kemudian karena bagus, jadi monopolinya itu bukan karena regulasi Mas, bukan karena pemerintah, tetapi monopolinya karena layanannya memang bagus gitu. Ketika layanannya bagus, maka konsumen akan lari ke sana. Ketika konsumen lari ke sana, maka duitnya si Gojek ini atau yang monopolistik itu makin banyak kan, maka dia akan makin invest ke teknologi, invest ke macam-macam, lainnya tambah bagus, maka konsumennya makin tambah ke situ lagi gitu. Nah, sementara kompetitor yang kecil dia nggak mampu reinvest, terus karena nggak bagus dia ditinggalkan oleh konsumen, jadi makin kecil, sementara yang raksasa ini makin gede Mas. Itu terjadi di berbagai platform, dan nantinya para penguasa ekosistem itu akan kecenderungannya kalau nggak duopolistik itu akan monopolistik Mas. Memang begitu, tapi monopolistiknya adalah organik ya, jadi bukan karena
regulasi atau kalau zaman dulu kan ada konglomerat dan seterusnya, bukan kayak begitu. Tapi karena servicesnya memang bagus ya. Kayak Google itu semakin dia banyak orang ke Google, algoritmanya semakin sempurna, makin bagus, maka semakin konsumen makin banyak ke sana gitu. Semakin konsumen banyak, dia dapat advertising besar, maka dia akan invest lagi gitu. Makin gede, makin gede, makin. Itulah yang namanya network effect, Mas. Gitu, Mas. Oke. Jadi aturan antitrust regulation itu nanti nggak bisa ngejar itu kalau gitu. Saya terus terang nggak tahu ya di Amerika itu kenapa Google itu kok nggak dipecah gitu ya. Kenapa Amazon itu kok nggak dipecah? Karena menurut hukum antitrust yang lama ya, hukum kalau di Indonesia kan hukum anti persaingan itu mestinya harusnya sudah dipecah gitu. Saya heran juga kenapa Apple itu kan platform operating system itu kan dua kan, Android, iOS gitu ya. Nah, itu udah jelas duopoli gitu. Tapi anehnya kenapa nggak dipecah gitu. Amazon juga begitu gitu ya. Di Indonesia GoTo kenapa kok nggak ada scrutinize gitu ya. Ini nanti challenge bagi regulator ini, bagaimana agar brand-brand baru ini tidak menggurita dan menjadi monopolis gitu ya. Bayangkan Mas, kemarin Facebook ya. Facebook kan punya 3, Facebook, IG, sama WA kan. Ketika belum sebulan ya, 2 minggu yang lalu mati 3 ini, itu langsung dunia langsung geger itu ya. Jadi dan ternyata Mark Zuckerberg juga nggak bisa ngontrol Facebook ya, nggak bisa ketika ada mati gitu, rupanya dia juga Mark Zuckerberg juga nggak tahu juga gitu. Artinya tuh nasib kita tuh di tangan Facebook gitu. Makanya sangat berbahaya ketika Google, Facebook, Amazon itu menguasai semuanya. Ketika dia down atau kena hack, itu bisa geger semua itu, Mas. Gitu. Kita kembali ke diksi di awal tadi yang saya kira itu luar biasa tuh, yang disebut sebagai genocide all brand, ya kan? Wah, itu bisa. Saya gini Mas, saya itu kan penulis buku, makanya saya ngambil angle-angle yang agak-agak ekstrim, agak-agak menakutkan itu penting tuh Mas, agar saya dibaca orang. Misalnya ya, saya bilang ya, saya nulis buku judulnya Millennial Kill Everything gitu, atau Corona Kill Everything. Itu kill itu istilah sebenarnya, kalau istilah saintifiknya itu disruption sebenarnya, karena sifat dari disrupsi itu membunuh gitu. Tapi saya nggak pakai istilah disruption karena terlalu saintifik, maka saya pakai istilahnya kill. Kalau kill itu kan menakutkan Mas, kalau genocide itu kan menakutkan gitu kan. Gitu Mas. Tapi saya ingin lebih diskusi lebih jauh tentang genocide all brand ini, karena tidak hanya mungkin ya semua pihak harus aware, terutama para pemain di komunitas bisnis tentang resiko atau kemungkinan brand itu menjadi mati dan kalah dengan munculnya brand-brand baru tuh Mas. Ya kan? Silakan. Contohnya gini Mas, contohnya adalah yang sangat kita barusan kejadian dan mungkin kita nggak sadar, tapi saya sebagai orang yang ngamati branding, inilah salah satu contoh bagaimana milenial itu kill Coca-Cola, Mas. Ya. Jadi pada Piala Eropa itu Ronaldo itu menyingkirkan Coca-Cola pada waktu dia konferensi pers kan, dia ganti dengan AMDK gitu ya. Itu kan viral ya di seluruh dunia ya. Mungkin orang yang nggak begitu ngerti brand atau nggak ngamati brand akan lihat itu itu kan peristiwa biasa. Tetapi bagi saya yang ngerti bagaimana nilai dari Coca-Cola adalah brand yang top sekali dan nggak kebayang dia akan runtuh dan dia akan menjadi lasting brand gitu. Dan model dari brand hebat di masa lampau itu adalah kalau nggak Coca-Cola, Levi's ya, McD gitu ya. Tetapi sebenarnya ungkapan apa Ronaldo itu menyingkirkan Coca-Cola, ini yang saya lihat ini krisis eksistensi, Mas. Jadi kalau zaman saya dulu, saya mahasiswa atau Gen X dan baby boomers, yang namanya soda gembira itu kalau kita sudah minum
soda gembira itu buangganya minta ampun, Mas. Ya kan? Soda Dan campur. nyawanya Coca-Cola adalah soda, Mas. Namanya minuman berkarbonasi gitu. Kalau sampai Coca-Cola itu nggak ada karbonasinya, ya karena dia yang menemukan karbonasi itulah Coca-Cola. Dari rohnya DNA-nya Coca-Cola itulah karbonasi gitu ya. Tetapi ketika generasinya Ronaldo, generasi milenial dan generasi Z itu menolak karbonasi karena alasan tidak sehat, tidak cool, ya, ini miliknya baby boomers ya, ini adalah the past gitu. Maka itu adalah tamparan eksistensial yang luar biasa kepada Coca-Cola, Mas. Itu yang saya katakan, ini brand Coca-Cola ini di ujung tanduk ketika tadi pembilasan dari preferensi konsumen baby boomers, ya, terus kemudian diganti oleh milenial. Contoh lagi adalah Harley Davidson, Mas. Milenial itu nggak suka Harley Davidson, Mas. Pertama karena berat, ya. Yang kedua karena ini identitasnya engkong gue gitu ya, paman gue gitu. Jadi, memang milenial itu selalu satu generasi baru, selalu dia menegasikan generasi lama, selalu begitu. Jadi aku nggak mau disebut Gen X gitu, ketika dia milenial. Aku nggak mau disamakan dengan baby boomers gitu. Itu kan masa lalu gitu. Nah, maka kemudian Harley Davidson itu juga di ujung tanduk, Mas. Jadi penjualan seluruh dunia itu turun gitu. Terus juga olahraga golf ini untungnya terselamatkan oleh pandemi, Mas. Ya, milenial itu sebelum ini ya, sebelum pandemi itu klub golf di seluruh dunia itu banyak tutup, Mas. Dan golf itu makin tidak populer karena golf sudah identik dengan om-om, sudah identik dengan baby boomers dan Gen X gitu. Milenial nggak mau olahraga golf ya. Pertama juga secara fungsi milenial itu pengennya kan cepat gitu. Ya bayangkan tuh 4 jam itu kita cuma jalan-jalan ya, nggak sabar milenial. Nah, makanya itu yang saya katakan disruption, Mas. Yang saya katakan millennial disruption gitu. Jadi bukan cuma masalah teknologi, namanya digital disruption. Itu karena pertimbangan teknologi, tapi bukan masalah itu, masalah mindset, masalah preferensi, masalah gaya hidup gitu. Yang milenial ini nanti akan menguasai dunia dan Gen X itu akan pada pensiun, pada hilang ketika generasi berganti, preferensinya berubah, lifestyle-nya berubah, maka pilihan terhadap brand itu juga akan berubah gitu. Nah, maka kemudian brand-brand baru ini yang mewakili generasi mereka itu akan lahir menggantikan brand-brand yang lama. Itulah yang saya sebut sebagai ekstrimnya genocide itu tadi, Mas. Gitu. Di Indonesia itu udah ada banyak nggak yang sudah terbunuh itu brandnya? Sebenarnya ya secara, nah ini nggak enak nih kalau nyebut brandnya ya, kalau saya itu jangan. Tapi kalau brandnya bagus saya sebut gitu ya, tapi kalau jelek itu mungkin agak nggak etis juga ya. Nah, sebenarnya brand-brand lama itu terutama yang mereka problem berat, Mas, adalah transformasi digital sebenarnya. Ya, transformasi digital. Nah, sementara bagi milenial perusahaan itu wajahnya digital itu adalah keharusan gitu. Nah, sementara brand-brand yang didirikan tahun 70-an ya atau tahun 60-an apalagi, mereka kan mindset-nya kan tua ya dan mereka terlambat melakukan transformasi digital. Sementara brand-brand baru ini sudah didirikan oleh milenial dan memang sejak lahir sudah digital gitu ya, kayak Gojek lah misalnya ya, itu kan memang dari awal kan sudah memang digital native gitu. Nah, sehingga dia melenggang aja enak gitulah, namanya digital native gitu. Saya bilang tuh kalau baby boomers itu namanya digital migran, Mas. Digital migran, kalau milenial itu kan digital native. Kalau digital native itu dia melangkah ngawur aja bener, Mas. Tetapi kalau digital migran itu udah dibener-benerin aja keliru terus, Mas, gitu loh. Tapi ini biar seru itu kalau yang sudah terbunuh nggak etis kita sebut, ya kan? Betul. Tapi kalau yang mampu bertahan tengah situasi, tolong Mas Siwo sebutkan 5 brand Indonesia yang dipandang bisa bertahan. Yang old brand ya, yang brand lama tapi bisa bertahan, 5 aja.
Jarum kan sangat lama, Mas, ya kan? Setuju ya? Jarum itu brand Nah, lama ya. Mungkin oke. nggak tahu tuh di 40 atau 50 ya. Tetapi Jarum itu luar biasa, Mas, karena dia punya GDP namanya. Itu kayak venture capitalnya Jarum ya. Dia cepat itu apa namanya masuk ke apa visi ini mengembangkan startup baik beli maupun dia kembangkan sendiri ya. Maka kemudian muncul Blibli itu punya Jarum ya. Ya, BCA kan, BCA punya Jarum, jadi pas krisis jadi tambah kuat Jarum. Terus kemudian tiket.com itu dibeli ya. Terus kemudian Kumparan itu dibeli gitu. Jadi dia sekarang mungkin ada portofolio startup yang dia sudah kembangkan mungkin sudah ratusan gitu. Ya, itu pertama Jarum. Jadi Jarum itu wajah Jarum itu berbeda dengan Philip Morris misalnya. Ya, karena Hmm. Philip Morris itu karena global company, maka dia ya konsentrasinya di rokok ya di rokok gitu ya, atau gudang garam barangkali ya. Nah, itu Jarum. Yang kedua Telkom, Mas. Ya. Telkom itu ini saya barusan dapat berita dari teman-teman Telkom, dia dalam waktu dekat akan ada 4 IPO startup yang dia biayai gitu ya, dia biayai. Jadi ada Kredivo, kemudian ada Aruna, kemudian ada apa namanya run system. Jadi Telkom tuh punya 57 Mas, 57 startup yang dia. Jadi kan kalau di Telkom tuh mereka bilang ada 3 pilihannya, build, kemudian borrow, kemudian buy. Ya, jadi kalau build tuh bangun sendiri. Nah, bangun sendiri biasanya perusahaan baby boomers atau Gen X, dia kalau bikin startup itu ribet lah, nggak bisa lah gitu. Nah, kalau dia nggak apa namanya, dia nggak build, maka dia borrow. Kalau borrow berarti kolaborasi dengan existing, misalnya Bluebird itu kolaborasi dengan Gojek gitu misalnya, ya. Atau buy. Kalau buy berarti sudah aku punya cash banyak, sudah kamu lagi gede, Kumparan mau gede dibeli gitu ya, tiket.com mau gede dibeli gitu. Nah, itu. Nah, jadi terus kemudian Bluebird ya. Bluebird itu juga brand ini kalau Bluebird itu heroik Mas ceritanya. Ya, karena Bluebird itu yang kena disrupsi dan awalnya kita pesimis Bluebird itu akan survive gitu. Tapi yang kemudian dia lakukan, dia cepat melakukan transformasi digital, dia bikin My Bluebird ya, dia bikin apps, terus kemudian dia kerjasama akhirnya dengan Gojek gitu. Dan terakhir malah Gojek invest di ada kepemilikan di Bluebird gitu ya. Jadi apa namanya yang terjadi kemudian terakhir ini raksasa-raksasa itu kemudian mereka kolaborasi atau membeli brand-brand startup ini. Maka bahkan saya bilang ya, brand-brand incumbent, brand-brand yang besar ini, raksasa ini, tua ini, terpaksa memang untuk bisa survive dia harus spend untuk beli startup. Beli startup untuk membunuh dirinya sendiri gitu. Nah, untuk mendisrupt dirinya sendiri ya. Misalnya contohnya bank. Bank itu mesti harus mendisrupt dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan dia membeli fintech-fintech. Nah, fintech ini sebenarnya masih kecil kan? Nah, dia masih butuh duit, masih kecil, belum dikuasai oleh venture capital asing. Sebelum mahal dia BCA beli dulu gitu ya, Mandiri beli dulu gitu. Maka sekarang yang terjadi tren ya Mandiri punya Mandiri Capital, venture capital, kemudian BCA juga punya ya, BRI juga punya gitu. Jadi mereka mencoba untuk mendisrupt dirinya sendiri, caranya dengan apa? Dengan dia membeli fintech-fintech ya, dan fintech-fintech itu untuk melengkapi proses yang ada dikombinasikan gitu. Karena kalau dia bikin sendiri lama, paling gampang itu beli Mas, caplok karena punya duit gede itu. Itu. Iya, 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 iya. Tadi sudah disebutkan merek legendaris Indonesia yang survive dalam Ya. tanda petik survive dari pembunuhan massal brand ya kan. Ya. Jarum, Telkom, Ya. kemudian apa namanya yang Bluebird barangkali. Bluebird ya Ya. kan. Dua lagi apa Mas? Nah, saya ini kan memang kasusnya kan belum banyak ya. Kalbe misalnya ya, mulai banyak Kalbe itu punya kan sekarang itu kalau di healthcare yang apa maju kan namanya telemedicine gitu. Ya, telemedicine. Ada Halodoc, ada Alu Dokter, ada Klik Dokter ya. Nah, misalnya setahu saya Kalbe mengembangkan Klik Dokter gitu. Ya, ketika
Halodoc kayaknya ada perusahaan yang lain. Nah, tapi bisa jadi nanti dia juga invest di situ gitu. Nah, jadi Kalbe ini juga mulai masuk ke startup untuk apa namanya membiayai itu. Nah, terus saya juga barusan dengar ini dari teman-teman Martha Tilar misalnya ya, menarik itu. Kan kita beberapa waktu lalu dengar pabriknya Martha Tilar itu dibeli oleh MS Glow, Mas. Jadi MS Glow ini rookie ini aja new kids on the block gitu di dunia kosmetik itu. Awalnya content creator mereka itu. Iya. Ya, awalnya si Mbak Sandi itu Maharani itu dia content creator, tetapi kayak Raffi Ahmad. Jadi content creator tapi bisa mengumpulkan 50 juta customer, bayangkan gitu. Iya. Dengan konten YouTube, dengan konten IG gitu. Ketika konsumen muncul, konsumen berkumpul, maka dia kasih produk di situ. Nah, kebetulan MS Glow ini kan kosmetik ya. Tapi ya karena dia baru 2013 ya, belum lama, maka kemampuan bikin kosmetiknya ya jauh dari Martha Tilar kan. Nah, tapi Martha Tilar tahu dia nge-grab milenial itu juga sulit karena brandnya kan lama kan. Nah, makanya saya dengar terakhir itu mereka sekarang kolaborasi, Mas, antara MS Glow dengan Martha Tilar. Martha Tilar jago bikin produk dan riset produk, sementara atau produk manajemen, sementara MS Glow itu jago di customer management karena dia bisa mendatangkan konsumen milenial ya. Kalau brand-brand lama mendatangkan milenial customer agak berat, Mas. Tetapi brand-brand baru ini walaupun awalnya content creator, saya lihat itu banyak brand yang awalnya content creator, Mas. Kayak Raffi itu. Tapi kemudian dia cepat dia bikin produknya, terus kemudian dia tawarkan ke customernya yang puluhan juta itu, dan akhirnya jadi bisnis ya. Misalnya kayak Raffi ya, dia bikin studio musik, dia bikin klub sepak bola, kemudian ada e-sport ya, kemudian ada restoran dan segala macam, akhirnya jadi holding gitu. Yang awalnya cuman content creation gitu. Berarti bukan tidak mungkin setelah ketemu Mas Siwo, Nur Iswan Channel itu dari content creator jadi baru. Itu yang saya terus terang nggak ngira loh, Mas, betapa kekuatan IG, kekuatan YouTube itu bisa menjadi sumber pendapatan yang luar biasa, cash yang luar biasa, dan dia menguasai customer base yang besar, dan kemudian tinggal diisi produknya, Mas. Ya. Sebenarnya yang paling kunci bukan produk loh, Mas, yang paling kunci adalah market atau customer gitu. Customer base itu kunci gitu. Ketika Anda menguasai customer, maka Anda akan sustainable gitu. Nah, ketika Anda punya produk, belum tentu sustainable gitu. Nah, yang saya pelajari dari MS Glow dan RAN ini adalah mereka itu kekuatannya di mengumpulkan massa gitu. Ya, terus kemudian punya loyalitas segala macam, terus kemudian diciptakanlah produk-produknya. Caranya dengan apa? Caranya kolaborasi. Dia nggak bikin sendiri. Makanya Raffi itu pinternya dia melakukan kolaborasi, Mas. Dia nggak bikin produk sendiri gitu. Dia kolaborasi dengan banyak pihak sehingga kemudian produknya itu cepat sekali, scaling up-nya itu cepat sekali. Gitu, Mas. Pertanyaan menjelang akhir nih, Mas. Ya. Kalau kita lihat perkembangan di smartphone misalnya, ya kan? Dulu sampai negara kita tuh disebut sebagai BlackBerry country. Tapi sekarang itu sama sekali nggak ada. BlackBerry itu ya termasuk salah satu yang terbunuh. Ya. Nah, ada korelasi antara kecepatan adaptasi produk dengan brandnya gitu loh. Artinya brand boleh kuat, tapi kalau misalkan tidak ada produk itu kan bisa goods, bisa services. Ya. Kan korelasi dua ini tetap harus ada kan? Harus. Nah, menurut Mas Siwo, relasi antara good and services dengan brand ini itu seperti apa? Jadi sebenarnya untuk membedakan antara produk dan brand, produk itu domainnya produsen, Mas. Jadi produk itu adalah ketika dia belum ada di benaknya konsumen. Ketika produk itu sudah ada di benaknya konsumen, ya punya afinitas dengan konsumen, baik itu awareness,
Jadi ada 5 tingkatan. Yang pertama awareness, yang kedua asosiasi. Asosiasi itu produk itu dipersepsi sebagai apa. Jadi misalnya Avanza itu adalah mobil sejuta umat gitu ya. Itu asosiasi namanya. Atau Lux itu sabun kecantikan gitu. Lifebuoy itu sabun kesehatan gitu. Itu namanya asosiasi. Terus kemudian perceive quality, naik lagi loyalty, naik lagi itu advokasi. Jadi bedanya brand sama produk ya, itu entitasnya sebenarnya sama produk itu, tetapi kalau brand itu sudah di dalam domainnya customer. Ya, artinya dia sudah ada di hatinya customer. Ada di hatinya customer itu yang paling basic adalah diketahui oleh customer. Oke. Ya. Terus kemudian setelah diketahui itu punya asosiasi di customer. Terus kemudian kalau sudah punya asosiasi itu dipersepsi berkualitas. Setelah dipersepsi berkualitas, dia loyali oleh customer. Jadi loyal customer itu jadi misalnya kita ke Starbucks gitu ya, itu wah aku nggak Starbucks nggak mau gitu. Itu ada koneksi antara customer dengan produk itu. Dan sampai yang terakhir adalah ketika Army itu melihat BTS gitu. Itu advokasi namanya. Jadi customer itu belain brand gitu. Jadi sebenarnya produk services itu dengan brand itu sama, cuman tingkat afinitas dengan konsumen itu Mas. Jadi kalau produk itu dibikin di pabrik, sementara brand itu dibikinnya di benaknya konsumen gitu Mas. Oke. Itu bedanya produk dengan brand gitu. Nah, ketika produk itu mati, ya contohnya BlackBerry, maka karena rohnya kan tetap produk kan BlackBerry itu, ya maka ketika produknya mati karena nggak relevan, maka otomatis brandnya akan tadi asosiasi apa segala macam menjadi nggak trusted lagi dan akhirnya kemudian mati juga, Mas. Okay. Itu bedanya brand dengan produk gitu. Oke, terakhir Mas. Ya. Terakhir itu untuk kawan baik yang terutama milenial, pemirsa semua yang nonton tayangan ini ya kan. Apa saran Mas Siwo ketika entah dia memulai bisnis, UMKM, atau siapapun dia yang ingin menciptakan brand, berikan saran yang amat simple, mudah dipahami oleh mereka, sehingga mereka ketemu tak gitu, ketemu satu brand. Nah itu penutupnya itu Mas. Oke. Teman-teman bikin brand itu sulitnya minta ampun. Ya, sulitnya minta ampun. Makanya kalau teman-teman mau bikin bisnis ya, janganlah mikir brand dulu. Yang penting adalah survival dulu. Itu biasanya antara 3-5 tahun, Mas. Jadi yang penting survival itu ada cash, ada penjualan, ada cash. Jangan pertama-tama mikir brand, karena kalau pertama-tama sudah mikir brand, nanti takutnya frustasi, Mas. Ya, jadi karena bikin brand itu yang penting jualan dulu. Jadi kalau Anda sudah biasanya yang sukses, even Apple, even Google segala macam, awal-awalnya dulu yang penting survive dulu. Dan survive itu jualan. Ya, jadi saya bukan menafikan brand, ya, bukan menafikan bahwa brand nggak penting, tetapi survival itu lebih penting. Jadi kalau teman-teman merintis usaha, maka yang penting fokus kepada produkku ada omset nggak gitu. Itu biasanya sampai 3 tahun sampai 5 tahun. Kalau sudah lewat 5 tahun, teman-teman punya customer yang sudah mulai stabil, maka itulah saatnya teman-teman harus mulai building brand gitu ya. Kalau bisa mulai dari awal building brand bagus. Tapi aku takutnya frustasi tadi, Mas. Takutnya frustasi belum apa-apa kok kita kebayangnya kalau building brand itu kayak Starbucks gitu ya, kayak Google, kayak Apple gitu ya. Nah, kalau udah kita referensinya Apple, referensinya Starbucks gitu. Nah, sementara kita bikin warung kok gak jalan-jalan gitu, mendatangkan konsumen aja sulit gitu. Maka jangan mikir jauh ke sana dulu, pikirkanlah bahwa aku besok itu ada customer yang beli sehingga duit itu bisa tak pakai untuk menjalan itu. Pertama itu biasanya sampai 3 tahun, Mas. Nah, 3 tahun. Nah, baru nanti setelah lewat 5 tahun harus kita mulai mikir untuk building brand. Gitu, Mas. Gampangnya. Seandainya untuk orang yang memang sudah ingin membuat brand, saran brand itu apa? Misalkan upayakan satu kata atau mudah dimengerti atau apa, Mas? Core-nya brand adalah value, Mas. Jadi value itu value yang ditangkap oleh si customer. Ya, jadi misalnya value-nya Gojek itu apa? Value-nya Gojek core-nya adalah kita cari ojek itu gampang dengan
aplikasi, ya dalam waktu kira-kira nggak nyampe 5 menit sudah datang, harganya sudah jelas, dan kita nggak perlu tawar-tawaran, itu namanya value, Mas. Oke. Makanya kalau teman-teman mau bangun brand, maka harus clear value-nya apa. Value-nya Starbucks apa? Starbucks itu nongkrong sebenarnya, bukan kopinya sebenarnya, tapi nongkrongnya gitu. Nah, itu. Jadi yang penting kalau teman-teman bangun brand adalah define your value proposition, karena yang menentukan brand kuat itu adalah value yang mampu kita deliver ke customer. Gitu, Mas. Oke. Mas Siwo, matur suwun atas segala ilmunya tentang brand dan tentang acara besok. Mudah-mudahan acara besok tuh sukses, ya kan? Kawan baik juga bisa datang semua karena kesempatan yang langka acara ini, karena banyak sekali tren baru, ilmu baru di dalam Indonesian Brand Forum itu yang perlu teman, dan akan ditutup dengan dalam tanda petik itu dewanya dunia iklan tuh, Mas Subiakto. Oke, Mas. Ya, demikian kawan baik perbincangan dengan Mas Siwo. Sekali lagi matur suwun. Mudah-mudahan obrolan ini insya Allah bermanfaat untuk kawan baik semua dan juga Mas Siwo. Makasih, Mas. Yuk, makasih.